Happy New Year. Every night. Siblings. N. That is N. Oh my God. I did it. It's perfect. My siblings toothbrush. Hi guys. I'm gonna control my entire day tomorrow. Actually, she already knows what she wants me to do, and I've already reacted to all of that. So yeah, now she just tell me. Okay, start. So nak pagi, dia bangun, bayang, dia mandi, buat breakfast untuk mama. Okay. Lepas tu dia rasa sihat, balik saya lagi langsung lah. Dalam kereta saya kena baca satu buku. Islam ni baca bapak. Okay. Lepas tu tiap baca buku tu saya kena kecek, tak boleh berhenti. Walaupun boleh tak sedang saya kecek. Tak sakit dengan siapa. Rara, Mira, Maira. Saya kena potong setiap kali usap boleh kecek. Tapam Melaka, saya kena belanja.
with my mom. Nak masak apa? Hari ni nak masak dengan mama. Everyone been requesting this. So, tengah buat nasi goreng that everyone can follow. Senang, cepat, sedap. Of course, kita akan isi dengan menangis. Kalau kita ada time, kita akan buat mango smoothie. This is Amira Sambula. Daging harimau menangis, for anyone who does not know, that is a very beautiful human being. And jadi kita buat. First, we're gonna make nasi goreng. And there's no lauk. We're gonna eat this with the daging. This is all the ingredients. You may see with your own two eyes. And kita tumbuk bawang merah dan putih. Mula-mula, kita nak oh, Bawang gila. Bawang putih, bawang merah dan juga cili padi. Sebaiknya kurang dari ini. Tumbuk kasar. Oh my god. Okay, sekarang sementara kita tunggu bawang tengah juga. Oh, bukan. Mak, boleh tahu. Kalau suka nak letak highlight boleh. Lepas tu lah, sekarang kita akan letak dalam English dia sebenarnya sok-sok dapat diperlukan. Dia kita pakai garam, tiram, tak boleh siap fish sauce. Itu dia. Kita boleh tak cukup rasa. Okay, kita boleh tumbuk, kita boleh masak. Senang gila. Tengok ingredient sudah tahu. And obviously kalau you guys boleh tambah daging ataupun udang ataupun apa-apa, boleh. Sama, lepas tu kita letak kualitas daging dan ayam. Jadi kita nak buat telur saja sebab kita nak makan dengan sambal special. Wow. Sama mama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita silah ukhuwah kembali setelah satu pekan ya. Kita belum ketemu. Oke, teman-teman, thank you. Hari ini kita kumpul lagi. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas ya pembahasan tentang pet promote ya. Nah, di pembahasan sebelumnya kita udah bahas yang saya lakukan di awal ya, di tahap awal untuk mempunyai 10.000 followers pertama gitu. Yang pertama mulai dari optimasi konten ya. Kemarin optimasi kita ada jenis. Kalau kita pengen save-nya banyak, kontennya harus bagus. Kalau pengen komennya banyak, itu bisa buat kuis. Kalau ingin share-nya tinggi dan save-nya juga tinggi, itu bisa buat edukasi. Jadi di fase awal, teman-teman dalam membangun konten Instagram, setidaknya ada 3 jenis itu. Yang pertama konten produk, 1 gitu ya. Jadi quality photoshoot-nya harus diperbagus. Yang kedua adalah konten kuis ya, untuk memperbanyak komen. Kemudian yang ketiga adalah konten edukasi. Jadi minimal ada 3 jenis konten itu. Nah, kenapa 3 jenis konten itu penting? Karena kita melihat explore di Instagram kita itu kan ada banyak suggest yang dikasih sama Instagram, postingan untuk kita lihat, untuk kita tonton. Nah, ternyata postingan itu dikasih rekomendasi Instagram ke kita itu karena berdasarkan postingan yang kita lihat gitu. Jadi kalau teman-teman cek di explore ya, nah teman-teman boleh ngecek ya di explore-nya ya. Kemudian misal saya ketik ini ya, berdasarkan video yang sudah Anda tonton gitu. Jadi ini ya, di bagian bawah kelihatan ya.
gitu. Jadi ada berdasarkan video yang Anda tonton, kemudian yang bagian coba saya cari lagi. Nah ini saran dari Instagram gitu. Nah jadi ternyata untuk mengaktifkan algoritma di Instagram agar postingan kita selalu muncul, ya. Nah bentar, ini kamera saya ada hewan. Ya jadi agar postingan kita selalu muncul di explore, maka harus ada yang likes, comment, share, dan save gitu. Dan itu bisa kita siasati dengan 3 jenis konten kemarin. Yang pertama konten produk, yang kedua konten quiz, dan yang ketiga adalah konten edukasi. Nah itu yang pertama kita bisa lakukan di awal membangun Instagram untuk goalnya adalah 10.000 followers. Kemudian yang kedua, kita bisa mengoptimasi pencarian lokal SEO. Jadi SEO itu biasanya ada radius tertentunya, ya. Kalau dari pengalaman saya sekitar 20 km lah, 25 km dari tempat kita itu akan mencari gitu. Misal saya cari bengkel mobil, maka akan direkomendasikan yang bengkel mobil akun Instagram radius 25 km dari tempat saya. Nah, itu pencarian lokal. Jadi kalau teman-teman bisnisnya lokal itu penting banget pakai SEO. Kemudian kita optimasi hashtag, ya. Hashtag itu kalau teman-teman lihat insight, jadi coba teman-teman coba lihat insight bisa, ya. Kemudian ya akunnya akun bisnis dulu ya teman-teman ya. Dijadiin akun bisnis dulu, kemudian lihat postingan, kemudian lihat insight, ya. Kemudian di impresi, bagian impresi ada tulisannya dari tagar. Nah, dari tagar itu juga bisa menghadirkan pengunjung, gitu. Kemudian yang saya lakukan sampai 10.000 followers pertama itu adalah follow unfollow setiap hari, dan kemarin SOP KPI-nya sudah kita bahas. Dan hari ini adalah teknik terakhir yang saya lakukan untuk mencapai 10.000 followers pertama, gitu. Jadi pertemuan terakhirnya sekarang dengan tema 10.000 followers pertama, gitu ya. Nah itu adalah sedikit prolog sambil kita prepare dan sambil nunggu teman-teman untuk bergabung. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita absen dulu ya. Silahkan ketikkan nama, kemudian jenis produknya yang dijual di akun Instagramnya apa, ya. Dan ya monggo teman-teman kalau ada kendala yang dihadapi apa nanti disampaikan di kolom komen, ya. Biar saya mempelajari dulu nanti saya dalam menyampaikan materi, ya. Setidaknya teman-teman nama sama akun Instagramnya apa, nama sama produk yang dijual apa. Misal nama saya Latif, saya jualan gamis, maka saya jualan gamis syar'i gitu. Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, ya. Nah ini Mbak Lana skincare, kemudian Omo Falah atau Mbak Ratna skincare juga, Mas Windra produk alat dapur, oke, perlengkapan dapur, mainan edukasi, Mbak Nurila ya, Nurila Ayu, oke, siap. Mbak Siti rental mainan anak dan mobil aki, Masya Allah ya. Kemarin saya juga baru nyari rental untuk anak saya Kak. Karena kalau pandemi itu memang pengennya keluar rumah terus gitu. Padahal anak saya sekarang udah 3 jadi agak ekstra ngawasinnya. Oke, terus Mas Taufik sepatu dan sandal. Mas Abel jual gamis syari dan skincare. Oke. Tadi ada fashion, ada mainan anak, ada skincare, kemudian ada juga edukasi, ya. Ya, oke. Jadi ada fashion, mainan anak, skincare, education. Oke. Oke, teman-teman yang di sini followersnya udah tembus 10.000 ke atas siapa? Yang sudah tembus silahkan
ketikkan nama Instagramnya, kemudian followersnya ada berapa, gitu. Nama Instagram, misal saya punya nama Instagram anikop.id, followers 30.000 misalkan kayak gitu. Nah, ada nggak yang sudah tembus 10.000 followers, gitu, biar nanti kita bisa saling tukar insight juga ya, gitu. Ada nggak yang sudah tembus? Oke, Masya Allah. Galeri Saila. Oke, saya buka ya Mbak ya, Mbak Nurila ya. Oke, ada lagi teman-teman yang sudah di atas 10.000. Biar nanti kita bisa sharing, saling berbagi apa ya, insight ya, insight gimana caranya biar tembus. Nah, Fabil Jateng, Masya Allah. Ya ini Fabil Jateng ini distributor tapi udah bisa tembus 10.000 kan, luar biasa kan ya. Itu oke. Kemudian katalog baju anak Soft Kids. Oke. Ya. Oke, saya buka dulu. Terus ada Najmawir. Ya, 12.000. Masya Allah. Ternyata banyak juga ya yang hadir hari ini, udah luar biasa. Instagramnya udah banyak ya followersnya ya. Gitu. Oke. Siap. Terus ayo naik kelas. Masya Allah. Ini edukasi ya. Benar gak sih? Ayo naik kelas ya. Dari namanya sih kayak produk edukasi karena ngajak untuk naik kelas. Oke, ya siap. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman yang di atas 10.000, rata-rata teman-teman sudah konsisten untuk postingnya, sudah konsisten. Kemudian juga ya udah yang fokus, yang jelas sudah fokus gitu. Oke. Sudah saya buka, terima kasih, jazakumullah khair teman-teman, dan bismillah ya, kita mulai untuk pertemuan kita malam hari ini ya. Tadi masih opening. Oke, siap. Oke, saya tampilkan slide-nya ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online, sharing session, fundamental Instagram marketing for online shop, pertemuan ke-8. Ya, jadi kalau teman-teman pertemuan 1-7 belum sempat nyimak, bisa di YouTube ya, ketik aja Latif Setiawan, itu ada pertemuan 1-7. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke ya teman-teman, terima kasih. Insya Allah hari ini kita akan membahas pembahasan paid promote, dan sesuai janji saya, insya Allah hari ini kita akan langsung praktek ya, mencari akun paid promote ya. Nah ini tadi yang udah kita siapkan Instagram teman-teman yang sudah tembus 10.000 followers. Oke, nah gimana Mas cari akun paid promote? Jadi paid promote itu kayak kita punya website. Kalau kita main SEO kan, kita punya website di sini. Kemudian kita ngiklan di website orang lain. Ketika orang klik, maka akan diarahkan ke website kita. Kayak teman-teman tahu Lazada gitu kan. Lazada kan di mana-mana ada iklannya kan. Kita di retargeting. Ketika diklik masuk ke websitenya Lazada. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kita punya akun online shop, kemudian kita numpang ngiklan di akun paid promote, dan ketika diklik masuk ke akun Instagram kita. Nah itu bisa jadi sumber traffic, juga jadi sumber
followers. Nah, cara cari akun paid promote gimana? Teman-teman sebenarnya tinggal ini ya, klik explore. Jadi pastiin sebenarnya sebelumnya teman-teman harus yang di follow itu sesuai dengan kategori produk teman-teman. Cuman kalau saya ini kategori produknya ya lebih ke ini sepatu gitu. Atau yang tak saya follow adalah akun sepatu. Nah, teman-teman bisa cari di sini akun yang engagement-nya tinggi gitu. Kalau sudah fokus sih biasanya akan gampang ketemu. Gitu ya. Silahkan teman-teman buka explore kemudian cari yang engagement-nya tinggi, dicari di sini. Gitu. Karena biasanya yang engagement-nya tinggi itu adalah selebgram. Nah, ketemu. Misalkan ini ya. Ini istrinya Ricky Harun ini. Oke. Nah, ini jadi ini ketemu satu. Misalkan saya ketemu selebgram. Nah, ini ya. Nah, ini ya istrinya Ricky Harun ya. Itu. Nah, itu contoh satu ketemu. Kemudian saya cari lagi akun yang engagement-nya tinggi. Gitu. Nah, gitu. Ini misalkan. Nah, ini online shop berarti nggak kita cari. Coba barangkali ini. Nah, ini juga tinggi karena checklist biru kan. Udah verified. Coba kita cari yang belum verified, ada nggak? Ini tinggi juga. Rata-rata verified ya. Nggak apa, kita coba cari lagi. Yang ini juga ini. Ini Siren Anggu Wisnu. Nah, jadi ketemu nanti teman-teman kalau cari akun selebgram, akun micro influencer. Nah, nanti teman-teman akan ketemu di sini. Gitu. Akan ketemu di explore ya. Gitu. Nah, kita cari yang micro influencer dulu ya. Misalkan ini. Tadi masih verified. Kalau verified agak mahal paid promote-nya. Bahkan kadang udah nggak buka lagi, nggak buka paid promote karena yang diterima hanya endorse. Nah, ini akun online shop. Gitu. Nah, itu ya, jadi belum nemu juga. Itu kita cari terus yang akun micro influencer. Nah, mungkin ini. Nah, ini online shop juga. Cari lagi. Nah, mungkin ini ya. Nah, ini bisa nggak ya? Coba kita cek. Oke. Ya, ketemu contohnya. Jadi teman-teman caranya cari di ini ya, di explore ya. Nah, ini tergantung banget karena kalau di akun Instagram saya itu follow-nya kalau bukan online shop jualan sepatu biasanya saya follow ini akun sepak bola karena akun pribadi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau fokus nanti insya Allah akan jauh lebih mudah gitu ya untuk ketemu kira-kira selebgram mana sih yang bisa saya paid promote gitu. Nah, contohnya ini untuk kategori produk makanan. Nah, ini teman-teman di sini ada tulisan PP ya. PP itu artinya paid promote gitu. Jadi teman-teman bisa ngiklan di sini. Gitu ya. Terus teman-teman tinggal follow. Nah, ini ada beberapa alternatif tempat yang niche-nya sama gitu, tapi akun Instagramnya berbeda. Nah, teman-teman tinggal klik-klik satu-satu aja gitu. Misalnya katakanlah produknya adalah food, makanan gitu. Nah, ini juga ada kontak us by DM. Nah, ini juga tinggal nanti teman-teman bisa hubungi gitu. Nah, invitation, endorsement, DM. Nah, itu. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi itu. Nah, ini ada CP-nya juga, Mona. Ya. Nah, promote ini ada. Jadi ada paid promote. Nah, business inquiry. Nah, ini. Jadi
Banyak teman-teman yang bisa paid promote nih, info paid promote. Tinggal teman-teman tulis aja endorse invitation DM. Nah, teman-teman tinggal di list. Nah, PP iklan murah. Jadi sekali ketemu akun yang bisa paid promote itu biasanya akan ketemu banyak gitu. Jadi rata-rata yang bisa paid promote nanti suggest-nya juga rata-rata akun yang bisa paid promote gitu ya. Nah, kemudian kita bagi dua kategori. Yang pertama itu selebgram. Selebgram itu biasanya memang udah tinggi followersnya dan udah verified kebanyakan ya saat ini. Nah, itu lebih mahal gitu untuk kita ngiklan paid promote-nya. Tapi kalau akun-akun sosial, akun micro-influencer, kayak gini biasanya lebih murah. Nah, kalau pengalaman saya nyari akun paid promote itu ada di kisaran 20.000 sampai 60.000 rupiah. Itu sekali kita ngiklan dan sekali kita diupload di situ followers bisa naik sekitar 100 followers. Nah, 100 followers itu berarti kalau saya pengen naik 1.000 followers, maka budget saya ya sekitar 200.000 sampai 600.000 gitu. Kalau pengen naik 1.000 followers. Karena rata-rata kalau di akun micro influencer itu naiknya cuma 100, nggak banyak gitu. Tapi itu juga harganya murah. Jadi seimbang lah berbanding lurus gitu. Nah, terus tugas teman-teman kalau udah nemuin gimana langkah selanjutnya, tinggal teman-teman buat tabel. Nah, ini sebenarnya saya pengen nunjukin tabel saya, cuman komputer saya baru ke refresh, jadi kita buat tabel baru aja ya. Ya, karena saya lupa password password email saya. Saking banyaknya email ya. Nah, kemudian teman-teman buat tabel kayak gini. Ini nama akun micro influencer ya, ditulis. Kemudian ini teman-teman cek likes-nya, kemudian ini komennya, kemudian ini followers ya. Ini followersnya. Kemudian oh ya, di sini ada niche-nya ya. Niche itu dia cocoknya untuk iklan apa. Itu ada niche, kemudian tarif PP-nya berapa, itu ditulis di sini gitu. Nah, kemudian terakhir ada kontak WA, WhatsApp ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman nanti buat tabel kayak gini, dan kalau mau dicontoh silahkan nanti di screenshot boleh. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Boleh di screenshot dulu, boleh kalau mau di screenshot. Nah, ya, terus ini tak freeze dulu. View freeze. Oke. Oke ya, jadi tadi aku udah nemu akun micro influencer ya. Nah, asupan perut nih, ini saya tulis. Oke. Kemudian saya tulis di sini. Terus apa tadi? Ini kuliner Indonesia kekinian. Mana nih? Oke, saya tulis di sini juga. Terus apa ini? Kunyah ID. Nah, ini lucu-lucu ya. Ini kita konteksnya baru ini ya, teman-teman ya. Cari akun food. Jadi kalau teman-teman akunnya food pas banget ya. Biasanya kita carinya akun fashion. Mungkin udah bosen ya, fashion terus tiap hari. Kita hari ini kita food aja deh gitu. Pas nemunya juga food tadi. Nah, oke. Jadi tulis semua teman-teman. Ada IG kuliner bakso gitu kan. Nah, ini. Nah, bakso ini juga luar biasa. Menjadi kuliner yang hampir di semua penjuru Indonesia ada ya. Di seluruh desa pun banyak bakso ya. Jadi ikon Indonesia bakso. Nah, jadi teman-teman tulis semua di situ ya. Tulis semua. Saran saya kalau teman-teman mau
memang paid promote, kemudian ada pembanding saya iklannya di mana, itu teman-teman bisa nyari 50 sampai 100-an gitu. Jadi jangan dikit ya, banyak biar bisa dibandingin. Nah, terus niche-nya tadi food ya. Ini saya ketik food. Oke, saya ketik food semua di sini. Terus saya cek followersnya ada berapa. Ini ya tadi asupan perut 13.000. Ya 13.000K. Saya bulatin aja teman-teman ya biar gampang, nggak usah pakai koma. Ini 37 124 37 124. Nah, gitu. Nah, ini tak jadiin satuan ribu. 13K. Oke. Nah, terus ada PS Novi tadi 170 176 1,2. 170 176 1,2 M. Oke. Nah, jadi ini teman-teman cek ya. Kemudian likes-nya juga ditulis. Likes-nya ada berapa? Likes itu ini kalau video nanti masuknya bukan likes tapi views. Jadi saya tambahin di sini views ya. Jadi teman-teman nanti ngecek viewersnya ada berapa di sini. Jadi mana tadi? Ini ya. Viewers rata-rata, teman-teman ngerata-rata aja 9 postingan teratas. Ini berapa rata-ratanya? Ya, kira-kira boleh mau dihitung boleh. Ya 8 ribuan lah. Jadi viewersnya ada 8 ribuan views per video. Teman-teman tulis. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Nah, kalau ini bentuknya carousel. Nah, ini ada di angka berapa? Ya, sekitar ada di angka 1.500 misalkan. Tapi ini bentuknya gambar. Nah, gitu. Nah, kunyah-kunyah ini ada di angka, ini video rata-rata ada di angka berapa rata-rata ya? Katakanlah 30.000 gitu, ya. Jadi ini saya ya teman-teman ya pakai kira-kira. Kalau teman-teman mau ngitung pasti silahkan, nggak apa-apa. Cuman agar tidak terlalu lama juga ngitungnya, saya kira-kira aja gitu kan. Nah ini katakanlah 30.000 gitu kan. Nah viewsnya ada 30.000. IG kuliner bakso. IG kuliner bakso mana tadi? Ini ya. Oh tinggi nih, ada di angka ya sekitar 5.000-an lah gitu ya. Nah, jadi 9 paling atas teman-teman rata-rata aja. Kemudian inspirasi ini ya. Ini tinggi banget nih, ini influencer kelihatannya. Ya kalau video ya ini rata-rata gambar ya. Ya sekitar 1.000-an lah kalau untuk 1.000. Nah gitu. Jadi teman-teman tulis, kemudian tulis komennya juga ya. Ini komennya rata-rata berapa? 14, 6, 4, 12, 2, 6, 14, 6. Ya sekitar 10 lah gitu misalkan. Ya teman-teman tulis komennya di sini. Tulis tadi setelah kuliner. Nah ini, nah, jadi komennya ditulis. Oh rata-rata ada di angka 40 misalkan ya. Nah teman-teman nanti tulis komplit. Ini satu mana tadi 1, 2, 3. Nah ini komennya ada di angka 30 juga, 30, 60, 10, 85. Nah 30, 60, 10, 85. Nah jadi teman-teman ngecek ini ditulis semua. Kalau udah ketemu, terus habis itu dihubungi gitu. Tanyain tarifnya berapa, Mas, paid promote berapa, hubungi. Katakanlah nih, ini contohnya aja. Saya udah menghubungi, kemudian bentar, jadi rupiah dulu. Oke, saya udah menghubungi, udah dijawab tarifnya. Misal ya ini saya
ngarang dulu ya. Jadi misal udah dijawab, ini tarifnya 30.000. Nah, ini tarifnya misal 50. Ini mahal nih karena udah ya katakanlah 200 gitu kan. Gitu. Nah, ini masalahnya gini. Nah, jadi teman-teman tulis tarifnya, terus habis itu minta kontak WhatsApp-nya. Itu biar bisa langganan kan. Nah, minta kontak WhatsApp, ditulis wa.me/62. Nah, misalkan saya kasih kontak WhatsApp saya ya 0857434466 sekian gitu ya misalkan ya. Nah, gitu. Jadi ini nanti bisa teman-teman langsung copy paste masuk ke WhatsApp gitu. Nah, kalau udah teman-teman baru ngecek yang namanya ini apa dibandingin gitu loh. Nah, kalau ini followersnya segini, likes-nya segini, kira-kira mana yang paling murah? Misalkan ini, oh ini 30.000 nih. Oh, ini murah nih karena followersnya segini kan, viewersnya segini. Kemudian tarifnya 30.000, padahal yang atasnya 50 ini murah. Ya udah saya kasih tanda kuning. Berarti saya iklannya di PS Novi aja gitu. Nah, jadi teman-teman bisa seleksi kayak gitu. Nah, terus biasanya juga kalau ini kuliner sih gampang ya. Maksudnya kalau kuliner insya Allah lebih mudah daripada fashion untuk mendapatkan komen gitu. Nah, ini. Nah, jadi kalau ini yang komen itu kira-kira kayak ada interest beli, nah itu saya sarankan teman-teman prioritaskan gitu loh. Jadi kalau ini kok yang komen kok rata-rata banyak yang mau beli, ya itu diprioritaskan. Karena ada juga karena ini konteks kita kuliner ya, kalau biasanya akun selebgram yang fashion itu, yang skincare, karena dia cantik, itu yang follow tuh laki-laki semua gitu loh. Jadi kan nggak matching kan sama dagangan kita jualan gamis, tapi yang follow laki-laki semua, sehingga komennya ya cuman muji cantik gitu. Nah gitu, jadi teman-teman prioritaskan yang ininya nyambung. Nah gitu. Nah, gitu. Jadi kalau udah ya udah tinggal dikasih warna apa kuning atau hijau gitu. Hijau tandanya jalan terus. Itu teman-teman tinggal cek aja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nyari akun micro influencer, ini saya ada KPI ya, silahkan teman-teman kalau mau screenshot silahkan karena tidak kita share untuk untuk slide-nya ya. Nah, KPI-nya untuk micro influencer ini ya. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat ini kalau teman-teman mau pakai micro influencer minimal. Nah, silahkan di screenshot biar tidak lupa ya. Nah, cari yang rata-rata likes ya. Kalau likes itu ya likes ya. Gambar postingan gambar itu 500 likes. Kalau viewers ya sekitar 2 kali lipatnya 1.000 viewers kalau itu video gitu. Nah, kemudian cari yang rata-rata komennya itu 10 ya, minimal ya ini ya. Kemudian 30% yang komen itu wajib dia tuh interest ke produk. Kalau dia cuma muji cantik, muji ya cuma ngasih emoticon biasanya daya belinya nggak terlalu tinggi. Kemudian 30% followers yang like sama komen itu wajib sesuai dengan market kita. Jadi jangan sampai tadi ya untuk akun misalkan hijabers kemudian yang follow laki-laki semua gitu. Nanti teman-teman bisa ngecek siapa yang komen, siapa yang like, siapa yang follow gitu kan. Nah, kemudian kalau teman-teman paid promote jangan di feed. Sorry. Jangan di stories karena kalau goal kita followers, goal kita visitors itu lebih ke ini ya, lebih ke feed-nya gitu. Kalau stories tidak terlalu ngefek gitu. Jadi kalau menurut saya paid promote-nya di feed aja gitu. Nah, kemudian kalau micro influencer dengan KPI ini itu tarifnya ada di angka 20.000 sampai 60.000. Kalau kita ambil tengah ya ada di angka 40 ribuan. Itu untuk micro influencer. Kemudian kita coba cari untuk
data yang ada di selebgram ya. Tadi microinfluencer udah saya skip, saya ini dulu ya. Nah, saya lanjut. Nah, jadi misalkan ini, nah ini ada Herviza Novianti. Nah, gitu. Nah, ini bisa ada apa? Ada emailnya, teman-teman bisa hubungi. Nah, ini juga ada CP-nya, teman-teman bisa hubungi gitu kan. Nah, cuman kalau rata-rata artis yang udah verified itu dia jarang paid promote, dia lebih ke ini ya, lebih ke endorse gitu. Karena ya ngapain paid promote gitu. Endorse lebih gede untungnya kan. Nah, coba saya carikan Uni Alfi, ini BA kita ya. BA-nya Anikop sama Anissa Himar ya di tahun 2018. Nah, ini bisa paid promote gitu. Ini juga udah verified, udah checklist biru. Nah, ini teman-teman bisa juga nanti tinggal hubungi admin sama datanya di sini. Jadi ini teman-teman bisa namain micro influencer. Dipisah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tarifnya beda gitu loh. Jadi dipisah. Nah, ini selebgram misalkan. Nah, jadi teman-teman bisa, nah ini ya, jadi di list lagi yang microinfluencer tadi punyanya Uni kan misalkan, mana tadi? Nah, ini teman-teman list lagi, dicek lagi satu-satu, kemudian datanya dimasukin di sini. Gitu. Nah, nanti kalau cari akun selebgram lainnya ya tinggal dicek satu-satu gitu. Ya, ini kan udah nemu kan, ini saya klik tadi, saya follow, nah ini udah muncul. Nah, itu. Nah, misalkan ini Hamas Syahid, ada Alfi Saga, ada, nah gitu. Kalau teman-teman nyarinya yang udah checklist biru, ini kebanyakan nggak bisa paid promote ya teman-teman ya, kebanyakan, tapi memang ada yang bisa. Maka teman-teman alternatifnya cari yang selebgram tapi yang belum checklist biru gitu. Ya, gitu. Nah, misalkan mana? Dan jangan akun online shop. Kalau akun online shop kan dia jualan juga, jadi nggak bisa paid promote. Gitu ya. Oke. Nah, terus saya ini tadi, nah ini ada kan endorsement sama bisnis. Nah, teman-teman tinggal hubungi ini gitu kan. Nah, ini sama Syahid gitu juga, tinggal hubungi gitu. Nah, ya. Endorse ini. Nah, gitu. Ya, teman-teman bisa tinggal hubungi. Cuman rata-rata kalau checklist biru memang ini ya, ini ada Kosaku official ya. Nah, ini kelihatannya ada Mbak Eli nih yang ini ya, yang online. Nah, Mbak Eli ini beliau itu alumni kelas Kim juga. Cuman ini nggak connect Mbak Eli kalau mau jadi BA-nya Kosaki. Ini harus di spasi. Kalau nggak nanti Mbak Eli nggak dapat followers dari bio. Jadi disampaikan aja ke It's Fitri Sari, itu tolong dispasi ad-nya gitu. Kalau nggak dapat ini, nggak connect Mbak Sari. Nanti bisa Mbak Eli ya, karena Mbak Eli biasanya sering sharing ke saya gitu. Dan alhamdulillah sudah punya BA gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman tinggal di list, dimasukin di sini gitu. Ya, terus kalau KPI-nya selebgram itu apa? Nah, ini KPI-nya selebgram. Nah, kita baru membahas tentang KPI dulu ya, belum teknik iklannya ya. Kita masih cari risetnya, teman-teman. Nah, ini KPI selebgramnya. Kalau saya cari selebgram, saya cari yang rata-rata likes-nya di atas 15.000. Karena selebgram segini itu masih wajar ya. Kemudian komennya di atas 50 komen, kemudian komennya juga wajib menandakan interest ke produk ya, sesuai dengan followers, paid promote-nya di feed,
Dan rata-rata selebgram itu ada di angka 300 sampai 500.000 ya. Kalau kita ambil tengah ya 400.000. Paid promote dihapus selama 2 hari. Nah, jadi lebih mahal. Cuman followersnya lebih tinggi. Jadi teman-teman nanti bisa ini ya, membandingkan. Nah, kalau dari pengalaman, ini tergantung industri kategori. Ada yang fashion itu lebih ngefek ke selebgram. Kalau daya beli ya, daya belinya selebgram itu lebih tinggi gitu. Nah, tapi kalau food itu tadi, malah akun-akun kecil itu ngefek ya. Paid promote itu ternyata di akun micro influencer food itu lebih ngefek gitu. Jadi teman-teman bisa membandingkan yang efektif mana, yang selebgram atau yang micro influencer. Nah, gitu. Ya dilihat dari nanti followersnya bertumbuhnya berapa, kemudian yang beli berapa, salesnya meningkat atau enggak gitu. Nanti bisa dievaluasi. Ya, kemudian untuk paid promote itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah hard selling. Nah, ini yang saya lakukan sampai follower saya 10.000 itu rata-rata hard selling. Saya nggak giveaway ya gitu. Kalau giveaway seharusnya lebih cepat saya dapat 10.000, cuman saya langsung jualan. Nah, jadi kalau teman-teman goalnya jualan, saran saya jalaninya di pagi hari. Karena kenapa? Karena menurut riset orang itu lebih mudah closing ketika di pagi hari. Kenapa? Karena pikirannya masih fresh. Jadi kalau teman-teman mau transfer di pagi hari itu lebih enak daripada ketika udah malam udah capek. Gitu. Makanya banyak brand di Instagram kalau launching kebanyakan pagi ya, gitu. Kemudian waktu ini juga menurut riset paling bagus untuk ngedilin sesuatu itu hari Selasa dan Kamis. Gitu, karena kalau hari Senin itu biasanya agak crowded ya, karena habis libur, kemudian habis itu mereka kerja gitu kan. Kalau kita sebagai pebisnis ya kita harus nyiapin meeting, nyiapin apapun gitu. Jadi di hari Senin kayak banyak agenda. Jadi biasanya Senin itu dihindari untuk mengepush penjualan. Push jualannya biasanya dimulai hari Selasa. Nah, kemudian kalau hari Kamis itu juga menurut riset juga tinggi. Nah, kalau hari Jumat saya kurang tahu, cuman memang lebih rendah daripada hari Kamis. Kalau weekend itu rata-rata orang pindah ke offline gitu. Nah, ini juga ini ya data dari penjualan deal-nya tuh di luar, saya lupa sumbernya apa, cuman ini kemarin saya ada deal maker camp. Nah, ini datanya ternyata waktu paling bagus ngedilin sesuatu itu hari Selasa dan Kamis. Dan itu juga kita akhirnya jalankan. Ternyata sebelumnya saya udah jalanin duluan dan betul matching ya, ternyata paling bagus saya ngiklan itu di hari Selasa dan Kamis. Nah, terus kalau Rabu gimana Mas? Ya Rabu ini kayak tengah-tengahnya aja ya, daripada bolong ya, karena nggak buruk-buruk banget ya saya kasih hari Rabu. Nah, terus untuk waktunya biasanya jam 7, karena kalau sudah jam 8, nah ini teman-teman kalau ini prime time saya, bisa jadi kalau teman-teman prime time-nya jam 5 subuh bisa jadi gitu kan. Nah, nanti biasanya teman-teman ngecek aja kira-kira paling rame itu kapan gitu di akun Instagramnya teman-teman. Tapi kalau saya ketemu jam 7 dan sesuai dengan daerah selebgram. Kalau selebgramnya daerah bagian Indonesia bagian tengah, ya jam 7 WITA gitu. Kalau bagian timur ya WIT gitu ya. Jadi bukan jam 7-nya kita tapi jam 7-nya selebgram gitu. Nah, itu untuk jualan. Kemudian untuk selanjutnya goalnya adalah followers, nambah followers. Nah, ini biasanya ya giveaway. Ya karena goals kita ya nambah followers, nambah engagement kan. Itu nah giveaway itu saya sarankan di malam hari karena orang beda fokus. Kalau pagi fokusnya dia beli, kalau malam interaksi. Jadi ternyata paling rame itu malam karena banyak orang killing time, banyak orang free, nonton sosial media gitu kan. Jadi malam hari, dan waktu malam hari yang paling bagus itu di hari Sabtu dan Ahad karena banyak orang nganggur di sana. Ya udah nggak kerja, udah slow free gitu kan. Banyak orang nongkrong, nonton HP Sabtu dan Ahad, dan biasanya waktunya jam 19 gitu.
Karena kalau jam 20 orang udah nggak terlalu aktif, udah asik sama kegiatan mereka. Itu misal saya udah nongkrong sama teman, saya udah makan malam sama keluarga, udah beda fokus lagi. Jadi kalau saran saya, jam 19 itu mereka masih preparation, masih nonton HP. Itu kalau pengalaman saya pet promote sejak tahun 2018 gitu. Ya tahun 2018 awal ya, karena saya mulai itu dari 2017 akhir gitu. Nah itu paling bagus jam 19 karena pernah sering akun selebgramnya itu lupa, kemudian jam 20 baru diupload, ternyata memang hasilnya nggak sebagus yang jam 19. Nah ini tips awal kalau teman-teman pengen ngecek, Mas saya pengen nyoba hari Jumat, ya udah nggak apa-apa. Saya pengen nyoba jam 20 malam, ya nggak masalah gitu kan. Yang jelas karena pet promote ini nguploadnya manual, dia sendiri dan tanpa sistem, tanpa only pool, tanpa software. Nah, ini harus diingatkan 1 jam sebelumnya, diingatkan untuk upload jam sekian. Biasanya kita ada tim yang tugasnya mengingatkan. Itu kemudian tadi cara nyari akun selebgramnya sudah, dan ya udah tinggal teman-teman jalankan dan evaluasi. Ya, kalau untuk di selebgram itu sekali pet promote bisa datangin 500 followers gitu. Ya, 500 followers ya, betul ya 500 followers gitu. Dan kemarin alhamdulillah saya coba dengan budget 1 juta ya, di hari Sabtu dan Ahad saya bagi 500 itu bisa naik 2000 followers gitu. Itu saya coba di akun Latif Setiawan, di akun saya. Ya ini cuman memang kalau saya kemarin kan ngiklannya di akun Hijabers ya, jadi ya untuk bisnis kurang cocok. Tapi kalau untuk jualan cocok. Nah, ini untuk konten pet promote saya itu cukup tinggi ya. Yang ikut mana ini? Yang komen ada 1.500, ini budgetnya 1 juta kemarin. Saya pet promote di sana, tapi saya juga ngadain pet promote di sini. Kemudian likes-nya ini bisa hampir 2.000. Nah, kemudian langsung naik engagement saya ada di angka 1.000. Nah ini langsung naik kan 400, 1.000. Nah ini 1000-an. Jadi ketika teman-teman pet promote langsung efek di engagement, langsung efek. Nah ini langsung naik semua, gitu ya. Nah kemudian saya jarang pet promote lagi, akhirnya turun lagi. Nah ini tinggal 300, tinggal 200 gitu. Jadi kemudian ya saya jarang aktif ya beberapa hari ini di akun Instagram pribadi karena fokus ke bisnis gitu. Jadi saya jarang ya belum ada waktu yang saya prioritaskan untuk masuk ke Instagram pribadi. Tapi memang langsung efek gitu. Nah ini contohnya saya ke promote. Kemudian ada juga yang saya budgetnya 300.000 ini dapat sekian. Cukup rame, dan insight-nya saya tunjukin teman-teman. Insight saya pet promote di Latif Setiawan ya. Bentar. Oh, tidak ada operasi, habis tak matiin karena biar nggak bunyi di komputer. Insight-nya coba saya cek dulu ya. Nah, mana ini? Nah, ini insight untuk impresinya tembus 6.000. Kemudian kunjungan profilnya itu, nah ini. Kalau teman-teman mau ngecek mana? Nah, ini ya. Kelihatan ya. Saya bacain hasil pet promote-nya. Dari pet promote saya tadi, postingan saya yang ini ya, bisa mendatangkan 2.600 pengunjung ya. Kemudian bisa menjangkau orang dari Belanda yang bukan follower saya itu 2.500 orang akhirnya datang di Instagramnya Latif Setiawan. Nah, kemudian 23% orang tidak mengikuti. Artinya konten ini cukup viral. Ya, karena 28% itu nggak kecil ya, itu cukup gede.
gitu. Kalau biasanya kalau konten bagus itu di angka 5%-an gitu. Itu udah bagus. Kalau viral itu di atas 5% gitu. Nah, jadi bisa naikin sampai berapa? Sampai 5.000 pengunjung dengan budget 1 juta gitu. Nah, dan 2.000 followers. Nah, gitu. Jadi kuncinya apa? Kalau teman-teman back promote adalah sesuai dengan target market. Karena kalau sesuai, insya Allah akan ngefek, gitu kan. Nah, berbeda saya punya BA yang dia itu 17 tahun, saya kontrak jadi BA selama 6 bulan, dan ya nggak ngefek. Followers dia paling gede saat itu ada di angka 700.000 followers, dan sekali dia upload itu bisa sampai 7.000 komen. Tapi marketnya nggak sesuai gitu loh. Karena kalau SMA ya pakaiannya masih belum syar'i kebanyakan ya. Terus khimarnya juga masih rawis, masih segi 4. Nah, kita belum ada itu. Belum banyak. Ada satu, cuman memang positioning kita lebih ke khimar yang bukan segi 4 gitu, yang menjadi kekuatan kita gitu. Nah, jadi kuncinya adalah di target market, dan kuncinya ya teman-teman cek aja, mulai coba paid promote sehari 100.000 gitu. Nah, nanti kalau hasilnya bagus ditambahin dikit-dikit. Saya juga seperti itu, tidak langsung banyak ya. Langsung banyak ini karena saya udah ada polanya kan kemarin. Kalau sebelumnya saya dikit-dikit dulu, saya rasain. Kalau ngefek, nah saya langsung paid promote lebih tinggi lagi gitu. Misalkan saya budgetin sehari 500.000 gitu. Nah, dulu saya pas punya 10.000 followers pertama itu, saya budgetin ke 5 sampai 8 akun selebgram per minggu. Ya sekitar 50 dikalikan 8, 400.000 per minggu. Jadi per bulan itu sekitar berapa ya, 1,6 juta itu saya budgetin untuk Instagram. Dan ya alhamdulillah balik, karena saya juga di situ open recruitment reseller, dan dari pendaftaran reseller juga balik gitu ya, untungnya alhamdulillah balik, dan saya punya database yang bertambah gitu ya. Menurut saya sangat worth it, sangat ya untung gitu dengan budget sekian yang saya budgetin di saya mendirikan Instagram, dan sampai sekarang masih tetap bagus ya, masih berjalan juga. Salah satunya ini saya coba belum lama ini, alhamdulillah juga responnya bagus gitu. Dan alhamdulillah sudah jam 21 tepat, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini ada 3 pertanyaan dari Mas Windra atau Mbak ya ini. Mbak ya, dan Mbak Windra ya. Tahu engagementnya tinggi dari mana? Engagement dari akun microinfluencer itu dicek aja Mbak. Jadi tinggal kursor-kursornya diarahkan. Jadi kayak gini kan. Nah ini kan engagementnya bisa kita cek. Nah nanti kalau mau ditanya langsung sama selebgramnya, Mbak boleh nggak lihat insight-nya? Nah biasanya boleh. Ya nanti sama selebgramnya pasti akan di screenshotin, kemudian nanti kita akan lihat insight-nya gitu. Terus ini nyari microinfluencer dan PP dari hashtag bisa nggak Mas? Jarang ya influencer yang pakai hashtag. Rata-rata influencer tidak optimasi hashtag, mereka memang optimasinya di konten. Ya kenapa viral ya karena kontennya memang bagus. Gitu. Nah tapi kalau kita mau PP kemudian kita masukin hashtag dengan harapan bisa trending, itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Tadi segitu dengan range berapa followers yang masuk. Kalau di microinfluencer 100 followers Mbak Nurila, jadi sekali PP itu 100. Jadi kalau mau yang masuk itu 1000 ya 10 kali PP. Ya dengan budget itu tadi 20 sampai 60.000 rata-rata kalau di microinfluencer.
Oke, kalau saling paid promote itu bagaimana? Apa efeknya? Misal aku punya online shop lain dengan target market yang sama. Ya itu bagus, kayak contohnya Roti Artis ya, yang Jannah Corporation yang dipimpin oleh Irwansyah itu kan juga saling promosi silang. Ya tidak masalah Mbak, cuman kalau kita upload di akun kita online shop, nanti ini mengganggu loyalitas customer enggak? Gitu. Misalkan saya punya akun namanya Digimap Sharing nih, saya punya grup WhatsApp, saya punya grup Telegram, tapi di situ setiap orang boleh upload, misalkan aku promosiin produkku ya Mas itu. Nah itu pertanyaannya ganggu nggak orang yang sudah ada di situ. Nah makanya itu pertimbangannya ya, kenapa juga di grup Digimap kalau ada yang di luar dari konteks pembahasan biasanya saya langsung keluarkan karena memang khawatirnya mengganggu teman-teman yang lain gitu. Oke, terus kalau paid promote di akun kuliner lagi bagus nggak? Misal Cimahi Kuliner, bisa aja. Tadi kan banyak Mbak ya, bisa coba aja Mbak. Itu kan hitungannya Cimahi Kuliner kan kayak micro influencer kan, dan tadi juga masuk KPI-nya, jadi bisa dicoba aja Mbak. Untuk hasilnya nanti dicek ya. Cuman Mbak Raisa sebelum paid promote bisa dipastiin dulu kontennya harus bagus, karena kalau sebagus apapun kita paid promote tapi kalau kontennya nggak bagus ya mereka nggak banyak yang akan follow akun Instagram kita. Tapi kalau konten kita bagus, insya Allah konversi follow-nya itu akan gede gitu. Cara mengukur tambahan followers di akun kita yang melalui influencer atau endorser. Ya biasanya pas paid promote-nya itu kan ini ya, pas paid promote itu kan ada tulisannya, bentar. Di slide saya yang lama sih, bentar tak cari ini ya, data saya. Oke, ya sambil loading ya, cara ukurnya ini masih ini udah nemu. Jadi gini, kita bisa ngecek before afternya gitu ya, biar kalau paid promote itu nanti akan mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Nah ini before-nya itu sebelum paid promote, ketika habis paid promote naik jadi 2.306 jangkauannya, kemudian visitorsnya naik dari 2.000 jadi 10.000, followersnya naik. Jadi kayak kita buat report aja, pas paid promote-nya itu hari apa, saya paid promote-nya itu hari Senin sama Selasa misalkan. Nah itu di report aja, hari Minggu berapa, Senin berapa, Selasa berapa, itu kan bisa dicek pertumbuhannya. Nah kalau mau lebih detail langsung ya pakai insight aja, langsung udah keluar di hari itu berapa pengunjung gitu. Itu bisa seperti itu. Gitu. Terus kontennya bagus, hard selling atau hard soft selling. Nah ini bebas. Saya kalau di fase awal punya 10.000 followers pertama, saya hard selling gitu. Cuman saya memang udah ngeriset dulu konten apa yang disukai market, yang saya yang disukai sama market saya gitu. Misal dulu konten yang sifatnya daily, natural, sama video itu disukai, ya saya jualannya hard selling dengan konten seperti itu gitu. Jadi di riset dulu konten apa. Nah seperti itu. Tapi kalau kadang-kala juga saya goalnya bukan jualan, saya goalnya followers. Ya udah saya giveaway gitu. Jadi tergantung goalnya ya. Kalau goal kita jualan ya hard selling aja. Kalau goalnya followers ya giveaway ya. Karena kalau kita hard selling kan tidak terlalu banyak orang yang follow kita gitu. Tapi yang follow kita pasti dia interest ke produk kita. Jadi sedikit tapi dia punya daya beli. Jadi tergantung goalnya ya. Gitu.
tidak sama gitu, tidak untuk dibandingkan tapi memang untuk dipilih kira-kira goalnya yang mana. Apakah ikut LFL, like for like, menurunkan engagement di akun Instagram? Sebenarnya enggak juga sih, malah bisa naikin ya. Cuman kalau saya pernah diajak ikut itu capek ternyata. Di fase awal ya, di fase awal itu capek. Kenapa ya? Karena saya harus, waktu saya malah habis untuk ngelekin itu kan. Nah, lebih baik sih aku bayar akun promo 20.000 naik daripada aku LFL gitu. Nah, jadi coba dilihat aja waktu yang kita alokasikan untuk nge-like postingan teman kita. Kalau memang ya ada waktu ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak sih mending yang paid aja sih gitu. Atau mending pakai follow-unfollow-nya langsung. Kalau bisnis saya fokus pada mendatangkan visitors lokalan, maka cari influencer yang lokalan. Kalau ada ya, kalau memang ketemu dan banyak yang lokal, biasanya akun sosial tadi kayak kuliner Cimahi itu tadi kan lokal. Itu akun sosial ada. Dan itu kalau ketemu sih nggak apa-apa. Kayak dulu saya pas workshop pertama kali itu, pas saya awal-awal nulis buku itu kan saya sering ngadain seminar. Itu saya ngiklannya itu di Job Street Solo. Jadi di lowongan kerja Solo saya ngiklan dan alhamdulillah dalam waktu semalam ada 20 orang yang mendaftar. Karena saya nargetin lokal. Oh, saya nyari pengusaha itu di mana? Oh, ternyata di tempat orang iklan lowongan kerja. Saya di situ dan dapat 20-an tambahan dalam semalam. Jadi pesertanya udah ada 40, kemudian nambah semalam itu ada 20 orang yang nambah. Gitu. Kalau beli followers bakal merusak engagement di Instagram. Nah, saya udah pernah coba Mas Abel. Jadi pengalaman saya itu kalau beli followers ya ini ya, banyak yang tiba-tiba unfollow sendiri. Jadi sama yang jual itu ketika kita beli, Mas saya beli 1 juta, dikasih, tapi habis itu dihilangin, diambil dikit-dikit sama orang yang jual. Jadi memang karena itu ilegal ya, tidak ada perlindungan hukum, tidak ada perlindungan dari Instagram ya, itu akhirnya kita jadi bisa dicurangin sama orang yang ngejual. Jadi nanti di unfriend sendiri sama mereka. Dan itu ya kita nggak bisa apa-apa sih. Gitu. Jadi kita udah rugi nggak jualan dan kita bisa rugi ya mereka unfriend, unfollow gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya sih goalnya bukan followers Mas Abel, goalnya adalah engagement gitu, karena semakin banyak engagement insya Allah itu menandakan banyak visitors dan banyak followers juga banyak penjualan. Jadi goalnya lebih ke engagement ya, meskipun nggak followers masih 10.000 tapi engagementnya udah tembus 1.000 itu kan keren banget, tandanya konten yang kita buat viral. Nah kalau udah viral itu untuk masuk ke 20.000, 30.000, ke 100.000 itu cepat gitu. Jadi kalau kita engagementnya udah bagus sejak kecil, untuk capek gede bagus gede itu cepat gitu. Jadi goal kita adalah memperbaiki engagement dengan salah satunya dengan konten gitu. Gitu teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi silahkan. Oke, dari Mbak Arkina, YouTube Mas Latif ada materi tentang follow-unfollow. Ada. Judulnya FUF. Judulnya ada FUF, Mbak. Buka aja di pertemuan ke-7, Mbak Arkina. Di pertemuan ke-7 Instagram for online shop gitu. Nah, itu ada. Jadi ada tagar 7. Itu nanti bisa dipelajari untuk KPI follow-unfollow-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Gitu. Oke ya. Oke, kalau belum ada, jadi terima kasih teman-teman. Dan ini alhamdulillah kalau teman-teman pengen kita dampingin akun Instagramnya, jadi saya ada jasa Instagram konsultan. Goalnya itu buatin SOP, jadi nanti saya buatin SOP untuk akun Instagram teman-teman, dan saya training juga tim teman-teman secara berkala, dan saya lengkapi dengan tutorial cara mengeksekusi SOP itu,
dan saya dampingi selama 6 bulan. Itu saya ajak live untuk review dan evaluasi itu setiap bulan. Dan itu alhamdulillah tinggal 1 kuota lagi gitu di bulan ini. Jadi kalau teman-teman mau kita bantu, itu nanti kita risetin semuanya, setelah jadi kita ajarkan gitu. Jadi kayak kita yang gerakin gitu ya, kita yang buatin SOP-nya, habis itu kita ajarkan, dan ketika udah kita ajarkan, kita akan review secara berkala. Jadi kalau teman-teman tertarik, monggo silahkan nanti bisa hubungin saya gitu ya. Oke, untuk pendampingan nanti bisa ini ya, bisa di japri saya gitu. Untuk biayanya sekitar 2-4 juta selama 6 bulan. Tergantung paket, jadi 2-4 juta. Nah, makanya kemarin saya buat artikel lebih hemat mana investasi workshop 1,5 juta atau kita yang garapin gitu kan. Nah, kalau investasi workshop kan harus ngolah dulu, tapi kalau kita yang garapin itu langsung jadi, dan nanti kita juga yang latih gitu. Jadi sekitar segitu. Oke. Pada ID itu dibuka masih kembali nggak? Apa itu? Pada maksudnya gimana? Mbak Fatimah, yang pada ID maksudnya gimana? Kalau bikin tim baiknya berapa orang? Oh, pada ID. Ya, pada ID nanti kita ke pangkas libur Mbak Fatimah, dan biasanya 2 minggu gitu. Jadi kalau mau cepat sih sebelum Idul Fitri, tapi kalau mau masuk habis Idul Fitri ya nggak apa-apa, cuman kan kita ada jeda waktu libur gitu. Itu ya kita buka, dan biasanya kuotanya cuman 4 tempatan lah per bulan gitu ya. Itu kemudian bikin tim baiknya berapa orang? Ya 1 orang baiknya. 1 orang dulu, kalau graphic designer udah lancar baru nambah yang lain, advertiser, yang tugasnya buat copywriting. Jadi 1 persatu Mbak Raisa. Ya sesuai kebutuhannya sekarang apa. Riset pendampingan apa bisa? Bisa Mas Rudi gitu. Insya Allah nanti tinggal hubungi Mbak Nana ya, CS kami. Nanti untuk pendampingan riset ya saya kasih harga pokoknya aja gitu. Jadi nanti bisa dapat riset dengan harga pokoknya aja gitu. Ya karena udah alumni kan ya. Jadi monggo silahkan. Boleh nanti hubungi Mbak Nana atau hubungi saya. Yang saya ada di admin grup. Ya saya ada di admin grup. Ya nanti tinggal dijapri. Jadi adminnya cuma 2, saya dengan Mbak Nana aja. Jadi tinggal dijapri gitu. Nah begitu ya. Begitu, dan juga ini kan saya tetap meriset ya teman-teman ya. Saya sekarang itu masih ada di angka 2%-an pengunjung di luar dari followers. Target saya sih ada di 5%. Jadi yang melihat konten saya itu 5% harus di luar dari follower saya. Karena kalau semakin gede, maka akun Instagram kita bisa growth, bertumbuh karena kita jangkau di luar followers kita. Tapi kalau yang lihat followers kita terus kan ya segitu-gitu aja gitu. Ini masih saya berproses ke situ. Nah nanti kalau saya dapat insight, nanti insya Allah khusus yang ikut pendampingan, saya akan ajak live Zoom langsung gitu. Kok ada lewat ide bisnis ya? Bentar. Kok ada ide bisnis lewat Instagram dan bikin training gini, kenapa Mas? Saya belum punya bisnis, tapi pengen. Oh iya, Mas, kok ada ide bisnis lewat Instagram dan bikin training gini, kenapa Mas? Saya belum punya bisnis, tapi pengen tahu aja gimana sukses bisnis di IG. Makasih ilmunya Mas, sangat semangat dakwah seperti ini, gratis padahal pahalanya banyak. Alhamdulillah. Ya ada ide ini karena memang kalau saya sih passion saya ada 2 kan. Yang pertama di industri kreatif, karena dulu saya juga selama kuliah sampai saya lulus saya ada di industri kreatif, dan saya suka Instagram, jadi ya jadi kayak senang aja ke dunia itu. Persentase apa? Persentase melihatnya di mana? Persentase apa Mbak Fatimah yang dimaksud? Gitu. Ini Masya Allah malah ini ya.
jadi rame nih, padahal tadi udah kita closing, tapi nggak masalah. Mungkin 2 menit lagi, 21.20 nanti kita closing. Gitu. Oke. Kalau yang baru mulai bisnis bisa pendampingan, malah bagus Mas Fadli, karena SOP-nya udah jelas, kemudian arahnya juga udah jelas, goal-nya, UVP-nya, positioning-nya udah jelas, jadi gampang sih. Kayak dulu saya mulai Instagram kan bolak-balik ya, saya ngargetin menengah bawah, terus menengah, kemudian menengah atas gitu, jadi kayak nggak jelas Anissa Himar itu di awal. Tapi ternyata DNA kita tuh menengah bawah gitu. Jadi kalau mau mulai malah bagus karena udah jelas strateginya sejak awal. Dan saya bantu secara langsung, nanti ada Zoom meeting eksklusif dengan saya. Nanti saya bimbing di situ untuk membedah brand positioningnya gitu. Biar clear kan dari awal, habis itu baru masuk ke konsep gitu. Bisa Mas, jadi caranya Mbak Fatimah ya, jadi diklik insight, kemudian kunjungan berapa persen di luar dari followers kita itu ada di insight. Boleh nanti Mbak Fatimah cek di situ. Nah kalau di saya masih di angka 2%-an. Gitu. Dengan usia IG yang baru 4 bulan running lagi setelah tidak kita sentuh ya. Kalau sebelumnya Aniza itu sudah di angka sekitar 10-15%-an gitu. Nah, cuman sempat turun. Nah, sekarang saya pengen naikinnya bukan lewat paid promo, tapi saya pengen naikinnya lewat organik konten dulu. Makanya saya masih menahan untuk iklan gitu. Ya, karena saya pengen step by step aja sih. Oke, bagaimana cara membuat kuis di Instagram, Masya Allah. Nah, ini teman-teman kalau kita lanjut ngantuk nggak ini? Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Khawatirnya tadi nanti teman-teman sudah berjuang istirahat malam hari ini. Cara mengawali bikin kuis di Instagram, ya tinggal cari aja Mbak Arhina di Instagramnya Aniza itu kan banyak kuis. Contoh aja idenya nggak apa-apa, insya Allah saya ridho ya. Jadi di Aniza itu kan banyak kuisnya. Kenapa ya? Karena memang tim kreatif kami ya senang buat kuis ya. Nah kayak gini. Cuman sekarang saya pengen, kemarin saya bilang kalau coba angkat tema puasa, ya udah mulai diangkat tema puasa. Jadi kuisnya digeser ke puasa. Nah terus kuisnya contohnya kayak apa sih? Nah kayak gini, ini kan yang likes ada 13 orang. Nah kayak gini ini 40 orang yang komen gitu kan. Nah jadi contoh aja idenya, tinggal diubah dikit lah gitu di ATM gitu. Gitu. Terus dari Mas Fadli, misal kalau mau buka rumah terapi terus bikin IG bisa pendampingan ya, bisa. Insya Allah nanti kita buatkan strateginya karena kan 6 bulan kan durasinya, jadi insya Allah bisa. Untuk konsultasi insya Allah free dan di grup itu bebas, mau konsultasi tiap hari boleh. Nah itu monggo silahkan dimanfaatkan, kalau mau konsultasi kita sangat welcome gitu. Ya, jadi semakin banyak kita ngeksekusi biasanya semakin nanya, tapi saya semakin senang ketika banyak pertanyaan di grup, jadi rame kan grupnya gitu. Oke, teman-teman nanti kita sambung kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut ya, karena ya insya Allah kita rutin termasuk ketika besok Ramadan, cuman Ramadan kita belum tahu apakah mau kita ajuin pagi atau kita majuin jadi siang atau kapan, nanti ya kita masih mengira-ngira kira-kira waktu ideal kita bisa belajar barengnya kapan. Jadi Ramadan insya Allah kita tetap ada mentoring, dan mentoring kita dibagi menjadi 2, mentoring Instagram, yang kedua mentoring reseller, dan itu insya Allah teman-teman akan saya informasikan lewat grup gitu ya. Dan nanti insya Allah juga kita akan follow up lewat grup gitu ya, siang paling jam 13.30 mungkin ya, sampai jam 3 sore, karena biasanya kalau udah jam 3 sore kan kegiatannya udah fokus menjelang berbuka
Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa hari ini yang hadir cukup ramai. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaat dan mengumpulkan kita di antara taman-taman surga. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam.